Presiden, Nyonya kembali Wuhan. Kabarnya dia bawa anak yang umurnya 4 tahun. Orangnya di mana? Jejaknya putus. Belum ditemukan. Gali, tanah, temukan dia. Baik. Ma, masa kamu jebak aku buat dijodohin? Aku nggak mau kawin demi bisnis. Jadi, lupain aja. Aduh, apa sih kawin bisnis? Anak perempuan keluarga Liu itu suka kamu. Dasar anak bandel. Aku kenapa sih? Gila, Mah. Malah kasih aku obat. Lima tahun berlalu, akhirnya aku, Chen Yang balik lagi. 5 tahun berlalu, aku Chen Yang akhirnya kembali. Lihat, itu ayah. Hyang Sani, jangan asal panggil pria asing sebagai ayah ya. Tapi aku mirip banget sama dia, Ma. Kalau gitu, temenin aku cari ayah ya. Cari ayah itu susah. Kalian nggak punya barang kenangan gitu? Barang kenangan? Memang ada Liang Jinjiok. Tapi sayangnya aku kehilangan. Masa kamu nggak inget wajahnya sama sekali? Ibu Tiri sama Chen Xilan sampai ngasih obat cuma demi bisnis. Parah banget, nggak tahu malu. Cantik. Jangan pergi dong. Kalau nggak berhenti, grup Cian bakal bubar. Ah, Waktu itu aku pusing banget. Sampai lupa wajah pria itu. Mama, aku bakal telat kerja. Oak, ayo kita pergi kerja sekarang, ya? Ayo. Mama tenang aja, aku bakal kayak dulu lagi. Nunggu Mama di luar. Wah, hebat banget. Anak Mama yang paling keren. Aku duluan ya. Aku duluan ya. Oak. Hati-hati di jalan ya. Siap. Itu Papa. Jangan-jangan Papa mau nyari Mama? soal yang dibicarain istri kamu kemarin? Cheers. Ayo, minum lagi. Siapa yang gak punya mata? Yang. Kamu masih berani pulang? Kamu tahu nggak? 5 tahun lalu kamu tidur sama pria asing diam-diam. Bikin Pak Wang marah. Hampir bikin Qian bangkrut. Jelas kamu sama ibumu duluan. Kasih aku obat, sekarang malah nyalahin aku. Hilang kamu. Yang, jangan fitnah aku. Kamu kira kalau kamu balik, pura-pura kasihan, Kak Jingchuan bakal balik ke kamu? Aku sama Kak Jingchuan sebentar lagi tunangan. Tunanganmu? Urusanku? Yang, aku, Kak Jingchuan, Chen Yang, nggak tahu diri. Nggak tahu udah main sama berapa pria asing.
Kamu jangan sampai ketipu sama dia. Kion Yang, cepat pergi dari sini. Kalau masih berani goda Kai Jingquan tanpa malu, aku buat kamu kacau. Aku sama kayak kamu, suka ambil barang buangan orang lain. Kamu... Kakak Jingquan, kamu sampai menghadang aku demi si imut ini. Chen Yaya, kenapa kamu malas-malasan di sini? Hari ini, semua tamu yang datang itu penting. Jangan menyinggung siapapun. Cepat antar minuman ini ke tamu di sana. Aku langsung pergi. Kamu. Maaf. Bagus sekali kamu, Kion Yang. Kamu berani sekali menabrak Nona Liu yang terhormat. Maaf, tadi ada yang sengaja menjegal aku. Jadi aku nggak sengaja tumpahin minuman ke rok kamu. Sengaja? Nona Liu. Dia lihat kamu dari keluarga kaya, cantik, bajumu bermerek. Sedangkan dia cuma pantas jadi pelayan rendahan. Jadi dia jadi iri. Mau sengaja bikin kamu malu di depan orang banyak. Apa? Chen Xilan, jangan asal bicara. Maaf, aku bantu bersihkan ya. Menjauh! Jangan sentuh! Aku tangan kotor! Hati-hati. Aku dan dia, kita pernah ketemu di mana ya? Kita pernah ketemu sebelumnya. Xinyan, Nian. Kita pernah ketemu sebelumnya. Mungkin aku sering kerja paruh waktu di sini. Jadi kalau kamu pernah lihat aku, nggak aneh sih. Hehehe. Wah, papa mama kok pelukan segala. Xinyan, perempuan itu sengaja godeng kamu. Suruh dia pergi sekarang. Nona Liu, aku nggak. Bukan begitu. Diam, perempuan berhati jahat kayak kamu. Aku udah sering lihat. Kamu bukan cuma mau permalukan aku, tapi juga rebut cowokku. Apa? Kamu jijik banget sama aku ya? Orang-orang ini, nggak ada yang bisa aku lawan. Cepat, pergi. Maaf semuanya. Salahku. Maaf. Xinyan. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Xinyan. Chen Yang, kamu dipecat. Lepas bajumu dan keluar. Pak Li, kenapa saya dipecat? Hayam Piha. Kenapa? Karena kamu menyinggung Putri Liu Group. Bukan begitu, Pak Le. Dengar penjelasanku. Apa yang mau dijelasin? Lucen. Dia orang terkaya di Waan. Pria yang disukai Nona Liu. Kamu buat dia marah. Aku juga bisa kena masalah. Itu bukan sengaja kok. Tapi, ngomong-ngomong, cari dia. Mending cari aku. Aku kasih kamu 30.000 sebulan. Hidupmu tetap enak. Kalau kamu lahirin anak laki-laki buat aku bahkan bisa cerai dan nikahin kamu. Gimana? Nggak ada kaca. Kaca aja sama air kencingmu. Gua nggak mau lagi. Pergi sana. Sanyi, ayo kita pulang. Sanji, Sanyi, kamu kemana? Jangan bikin mama takut. Aku kenal wanita ini. Pernah lihat di mana ya? Aku jelas lihat papa tadi. Kok tiba-tiba hilang? Bronian. Ibu tua telepon, cari asisten pribadi buat kamu. Tanya pendapatmu. Jangan biarkan dia ngawur. Balik kantor. Oke. Laki-laki tadi. Kok kayak mama? Iya, Sunny. Kok kamu keluar sendiri? Mama kan suruh kamu tunggu di dalam. Aku kayaknya lihat papa. Kedepannya, jangan pergi sembarangan ya. Ibu udah khawatir banget. Sekolah TK Sunny. Mau bayar uang sekolah lagi? Enggak, tahan. Siapa sih yang bener-bener nolak uang? Sekarang malah kerja jadi pelayan juga hilang. Kemana? Lihat deh,
Ada lowongan asisten pribadi. Asisten pribadi? Pengasuh? Pengasuh mana gaji sebulan 50.000? Apa? Gaji 50.000? Tinggi. 50.000. Cepat. Lihat. Lihat! Lowongan asisten orang terkaya. Lowongan asisten orang terkaya. Daftar! Tidak rugi tertipu. Gaji 50.000. Kerja 6 jam sehari. Kamu yang kami cari. Kamu yang sehat dan kuat. Tahan tekanan. Ayo gabung. Pilih aku. Pilih aku. Cuma jadi pengasuh kan? Jadi ibunya pun aku mau. Pilih aku. Tapi... Songlu, aku baru kembali ke Waan. Belum dapat tempat tinggal. Tenang saja. Aku nggak bawa anak kerja. Memang kamu sudah lama nggak kerja. Tapi pendidikanmu bagus. Coba kerja di sini beberapa hari dulu ya. Serius? Iya. Sekarang ada kasus yang mengganggu warga. Kamu perlu tangani. Kasusnya? Sangat gampang. Tapi bayarannya besar. Mau nggak? Asal ada uang, makhluk apapun, aku, yang, pasti beresin. Lu Group. Lu Senin. Jadi pengacara, nggak boleh ingkar janji ya. Nanti tunggu mama di luar. Paham? Kanien, ada petunjuk baru soal nyonya. Setelah dicek, nama nyonya itu Qian Yang. Qian, Yang. Tapi nama Qian Yang dipakai banyak orang. Petunjuk mentok. Cari. Baik. Oh ya, Kanien, kamu sepertinya digugat. Gugat aku. Ya, info hukum. Katanya renovasi di cabang kita terlalu berisik. Ganggu warga. Pemilik rumah nggak mau terima kompensasi. Malah laporin kita. Pengacara mereka lagi dalam perjalanan ke sini. Menarik. Siapa nama pengacara mereka? Namanya Qian Yang. Apa? Sama nama. Apakah wanita ini sengaja mendekati aku? Kalian saling kenal? Kenal. Tidak kenal. Kemarin bertemu sekali. Belum kenal. Kamu menarik perhatian saya di pameran kemarin. Sekarang muncul di perusahaan saya sebagai Qian Yang. Kebetulan? Siapa yang menaruhmu di dekat saya? Bapak lu, Anda salah paham. Saya cuma butuh uang. Jadi ambil beberapa pekerjaan tambahan. Sampaikan ke bosmu. Suruh orang lain bicara dengan saya. Kenapa? Sebenarnya saya salah apa ke Anda? Hari ini pertama kerja saya. Kalau Anda begini, bos saya bisa pecat saya. Pulang resign. Datang ke grup K. Jadi pengacara pribadiku. Apa? Ada kata yang nggak ngerti? Aku ingin lihat trik apa yang mau kamu mainkan. Ibu, nggak apa-apa kok. Kita masih ada wawancara untuk pengasuh kan? Selamat. Kamu satu-satunya yang diterima. Nyonya kami sangat puas sama kamu. Besok mulai kerja di rumah kami. Saya pasti akan merawat nyonya tua dengan baik. Bukan merawat nyonya tua, tapi tuan muda Lusinian. Tuan muda kami nggak suka anak-anak. Jangan sampai dia lihat putramu. Apa? Lusinian? Ibu, jangan khawatir. Aku akan sembunyi, nggak bakal ketahuan.
Kita nggak boleh kasih mereka celah buat cari kesalahan. Cepat, aku cari pel dulu. Siapa yang ngepel lantai? Maaf kalian, tanya sekarang. Suruh petugas kebersihan itu langsung pergi. Type cut. Kenapa? Pertama, kerja. Baru kerja udah salah sama tuan muda. Kamu apes aja. Pak pengurus, kemarin aku baru pinjam gaji. Hari ini udah habis. Setengah, beneran aku nggak punya uang buat balikin. Tenang, dapat kerja baru, aku balikin uang cepat. Uang, balikin pelan. Keluarga lu nggak pernah kekurangan uang. Sekarang silakan pergi. Oh, dia lagi. Lihat apa? Kita ketemu lagi. Jelasin dong, kenapa kamu ada di sini? Di sini. Keadaan aku sekarang jadi seburuk ini gara-gara kamu. Aku sampai pengen benjol-benjolmu kamu yang cantik itu. Aku ini asisten pribadimu. Gak kelihatan ya? Kamu sebegitu butuh uang ya? Kerja 9 sampai 3 kali sehari. Berkatmu, kemarin nabrakmu tanpa sengaja. Cewekmu cemburu. Aku malah dipecat. Hari ini pekerjaan pengacara aku juga hilang. Kenapa sini? Aku nggak punya kerjaan. Senang. Pembawa sial. Sekarang kamu masih mau pecat aku. Entah di kehidupan sebelumnya, aku punya utang sama kamu. Pecat ya, pecat aja. Aku pergi. Nggak mau ketemu lagi. Tunggu dulu. Kamu mau apa lagi? Demi hidup. Aktorku sekarang udah jempolan banget. Lihat aja, aku pasti bisa menangin kamu. Soal pameran bakal aku suruh orang cek. Kemarin bilang kamu ke K Group jadi pengacaraku. Tentu aja, kerjaan di sini bisa kamu lanjut. Beneran kena jebak nih. Yang, kamu dia atau bukan? Aku pasti bakal cari tahu. Jangan lupa masuk kerja di K Group besok. Kamu kenal tuan muda? Pernah ketemu 2 kali. Salah, paham. Oke, kamu lanjut aja. Pastor sampai beri kelonggaran cuma karena dia. Perlu nggak aku lapor ke Nyonya soal ini? Atau tunggu dulu. Kalau aku salah, gadis ini bisa kena masalah besar. Wanita ini pasti ada masalah. Kalian sudah aku cek memang Chen Yang dipecat gara-gara Miss Liu mempersulit. Aku cek latar belakangnya, nggak ada masalah. Dibuang Chen. Kondisi hidupnya susah. Jadi sering kerja sambilan buat cari uang. Aku lanjut kerja dulu. Ya. Ada apa? Chicos! Kok anak tikus ini bisa masuk sini? Ada apa? Ada tikus di ruangku. Cepat tangkap! Bapak lu, biar aku usir tikusnya. Sekarang juga. Di sini. Bentar lagi keluar. Cepat keluar. Sudah pergi belum? Santai saja. Lalu, tikusnya sudah aku usir. Soal hari ini, kalau kamu berani bilang ke siapapun, habis kamu. Ruang kerja saya ada mainan anak. Nona Yang, silakan makan buah. Pagi tadi aku nunggu di kantor. Sekarang nunggu lagi di rumah 2 jam. Kapan Sinian pulang? Urusan tuan muda, saya tak berani tanya. Mungkin Anda mau pulang dulu? HPH.
Hei, kamu yang baru ya? Siramin bunga di halaman. Kamu nggak lihat bunganya udah mati? Di rumah ini, tanpa ibu rumah tangga, semuanya jadi kacau. Oke, saya langsung kerjakan. Nona yang makan buah? Hei. Seru. Maaf, maaf, maaf. Kenapa nggak kerja di K-Group? Aku kan masih nggak bisa pergi. Aku nggak mau hidup di bawah bayang-bayangmu. Kamu kerja kayak apa sih? Tua muda. Tunggu dulu. Kamu tiba-tiba muncul di belakangku. Aku nggak sengaja. Jadi ini salahku? Aku nggak maksud gitu. Aku janji nggak akan ulangi lagi. Nanti aku pasti hati-hati sama suara di belakang. Maaf ya. Jangan marah dong. Mau pamer kekuasaan ya? Pokoknya aku nggak mau lagi. Gawat. Habis. Jangan pukul aku. Dia nggak ngejar kan? Kaget banget. Chen Yang, jam kerja. Siapa izinkan keluar? Aku Bolos kerja tanpa alasan. Dipotong 500. balik. Aneh. Harusnya aku dipecat kan? Lu Sinian. Mau pakai trik licik apa lagi? Sinian, kok bajumu basah semua? Cuma ganti baju nggak cukup. Nanti masuk angin. Kok kamu masih di sini? Pengurus rumah. Suruh kaki kalian bikin sup jahe. Kirim ke sini. Sama sekali nggak peka. Kapan keluarga lu ngizinin orang luar ngatur di sini? Aduh, Kak Lu. Lu tante yang minta aku merawat kamu? Jadi aku harus jaga kamu baik-baik? Hei Loma, yang ini kamu yang suruh datang. Mau main apa lagi? Yuning tinggal di tempatmu beberapa hari. Keluarganya keluar negeri, aku nggak tenang dia sendirian. Dia di sana, jagain kamu buat aku. Aku nggak perlu. Aku sudah punya nyonya lu. Yang kamu maksud itu cewek 5 tahun lalu. Cari dan pertemukan aku. Kamu sendiri nggak tahu rupa dia. Kayaknya kamu asal cari orang buat bohongin aku kan? Udah, pokoknya begitu aja. Yuning tinggal di sana. Tua muda. Chen Yang sudah balik. Aku mau ke kantor sebentar. Suruh dia kasih HP aku. Kenapa nggak ambil sendiri aja? Aku akan suruh dia segera antar ke Anda. HP kamu. Kamu ngomong nggak sopan. Oh, aku di sini kerja. Bukan jadi budak. Kok maunya banyak banget? Kurang puas ya? Mana mungkin. Aku langsung belajar. Ya. Kion Yang, aku kasih peringatan. Jangan godain Sinian cuma karena cantik. Lihat posisimu. Mau dibandingin sama aku apa? Minggir. Aku nggak suka sinian kamu. Jangan ganggu aku. Baguslah. Dulu ada cewek nekat mau tidur sama dia. Sayang kakinya udah aku patahin. Terus aku usir. Kalau kamu suka dia, ngapain? Kalau nggak kamu ikat aja di celana kamu. Kamu cuma babysitter rendahan aja. Berani lawan aku. Pantas saja kamu miskin seumur hidup. Berani-beraninya menindas ibuku. Lihat saja aku bakal balas. Siapa?
Siapa? Itu Itu aku. hantu. Kamu nggak apa-apa. Kedepannya, jauhi Yang Yuning. Mungkin dia bakal jadi nyonya muda keluarga lu. Kamu nggak sanggup lawan dia. Emang tuan muda suka sama dia? Tuan muda nggak pernah lihat dia. Jadi dia sensi ke semua orang. Iya. Tuan muda pulang telat. Kamu juga. Pulang telat. Kenapa? Katanya kerja cuma 6 jam sehari. Pak pengurus, tolong deh, boleh saya pulang awal? Tenang saja. Kami kasih kamu 3 kali lipat uang lembur. Tidak. Lipat, baik. Bisa. Pasti selesai. Hantu sini. Tahu? Siang bolong gini mana ada hantu. Kayaknya kamu yang merasa bersalah ya? Kamu kan sudah selesai kerja kan? Pergi. Tidak. Nunggu Sinian pulang kerja? Ini disuruh pengurus rumah, bukan maunya aku. Dengar ya. Jangan coba-coba pakai trikmu di depan aku. Jangan kira aku nggak tahu kamu itu. Kamu diusir sama Liu Qin. Karena Goden Sinian. Sekarang pindah ke keluarga lu. Kamu pikir aku bakal percaya sama omonganmu? Percaya atau enggak, terserah. Kamu nggak lagi anggap aku sebagai saingan cinta kan? Nona Yang, kamu kayaknya kurang pede banget. Kalau aku nggak bisa dapetin Lu Sinian dalam 3 hari, aku tak dapat warisan keluarga yang tidak bisa. Aku harus dapatkan Lu Sinian. Kau mau aku pergi? Bisa saja. Beri aku uang. Aku langsung pergi. Serius? Tentu saja. Beli kepergianku pakai uang. Untung kan? 500.000. Aku nggak akan muncul lagi di keluarga lu. Bukan cuma 500.000. 5 juta pun. Gerak cari. Uang ada. Sekarang aku nggak bawa uang. Nanti malam aku kasih. Sekarang juga, Kamu resign. mana bisa? Kalau aku resign, terus kamu nggak kasih uang gimana? Lagi pula, kamu tahu gaji kerjaan ini bagus. Banyak wanita berebut pengen masuk sini. Mungkin aku bisa nego sama Liu Qi. Mungkin dia kasih lebih banyak. Dia bisa lebih kaya dari aku. Baik, aku akan telepon sekarang juga. Suruh orang antar uang. Kamu ambil uang, lalu pergi. Ok, Qiang, Yang. Kamu sudah ambil gaji di muka dan tanda tangan kontrak. Kalau kamu berani resign sekarang, pengacara keluarga lu bisa bikin kamu bangkrut. Nona Yang, kalau kamu ke keluarga lu, cuma nyuap pelayan. Saya telepon nyonya. Bilang Anda. Tidak. Aku cuma mau mengujinya. Kepala rumah tangga. Kamu lihat, dia memang orang mata duitan. Orang seperti itu nggak boleh ada di dekat Sinian. Qian Yang, boleh tinggal atau tidak bukan keputusanku. Nona Yang, kamu punya 2 hari lagi. Kalau sampai saat itu kamu masih nggak bisa merebut hati tuan muda, pergi. Iya. Nggak usah kamu pelayan. Repot mikirin. Bukannya hari ini dia juga melirik aku. Qian Yang, kamu berani-beraninya jual tuan muda demi uang. Menurut saya, kamu nggak cocok tinggal di keluarga lu. Bro Nian, malam ini jam 8 ada undangan pesta buat Anda. Nggak usah. Pulang lebih awal. Baik. Soal hari ini, saya nggak mau banyak bicara. Gaji yang sudah saya ambil duluan, balikin ke lo. Saya pamit. Kok kamu di sini? Rumahku. Oh, aku sudah resign. Sampai jumpa. Siapa yang bilang kamu boleh resign? Atau Kamu ada salah apa? Buruk, pergi. Aku nggak salah. Minta 500.000 ke Yang Yuning bukan kesalahan. Soalnya aku banyak utang. Nggak nyuri ngerampok. Cuma deal sama dia. Asal aku pergi, dia kasih 500.000. Kenapa aku nggak boleh tergoda? Kalau menurutmu, aku juga salah. Pecat aku. Tapi jangan diulangi lagi. Apa? Ngomongnya sedih. Kalau aku benar-benar pecat kamu, nanti aku kelihatan nggak punya hati. Barang yang aku mau cepet antar ke sini. Obat ini
Gak ada pria yang bisa nolak. Lucinia, kamu hanya milikku. Nona Yang, berikan ke Presiden. Yang Yuning ada di kamarnya. Sinian, ini anggur merah Prancis yang aku pilih khusus buatmu. Coba rasakan, ya? Sinian, coba minum sedikit saja. Sinian, coba minum sedikit saja. Demi ibuku saja. Aku sudah cukup menghargaimu. Kamu juga minum ini, lalu cepat keluar. Sinian, panas. Aku benar-benar suka kamu. Kamu suruh aku lakukan apa saja. Aku mau. Enya. Sinayan, Sinayan. Habis sudah. Penga? Siapa suruh masuk? Aku... Sialan! Tuan muda, kenapa? Perempuan ini masuk ganggu aku sama Sinian. Cepat usir dia. Kamu berani jebak aku. Enggak, bukan. Aku... Bawa gelas wine, diperiksa. Tahu hasilnya sekarang? Iya. Mau aku bantu? Aku agak kurang sehat. Gimana kalau aku ambil cuti sakit seminggu? Tuan muda, minumannya dikasih obat perangsang. Efeknya kuat banget. Buang dia di depan gerbang keluarga ya. Aku nggak mau lihat dia lagi. Iya. Serang. Lepasin aku, lepaskan! Kalian tahu aku siapa? Sinian, Sinian! Perpanjangan TK 1 juta, dipotong biaya hidup bulanan 3 juta. Sisain 1,5 juta buat keperluan darurat. Uang sisanya bayar utang. Aku masih punya utang 600.000. Gimana bisa lunas semua ini? Hello, si Hauran. Ada apa? Yang, klub mewah butuh pelayan. Mau ikut? Enggak ah, aku nggak mau ke tempat kayak gitu. Yang, kamu cantik banget. Kok masih aja malu-malu? Dapat? Uap, tuang minuman buat tamu. Gak ada yang lain. Yang datang itu orang kaya kelas atas. Sejam 30.000. Koneksi. Dapat kerja ini. Kesempatan. Berapa lama? Cuma 1 jam. Dekat rumah kamu. Buruan ya. Oak. Ini banyak banget. Ya, Kamu orang yang direkomendasikan Sharon. iya. Masuk sana. Orang di dalam semuanya orang penting. Kerjain baik-baik. Nanti dapat tip kok. Kalian berdua ikut bareng. Ayo, minum. Lama nggak? Dia di sini sempit banget dunia. Ketemu lagi sama musuh. Berhenti. Kamu pergi tuangin minuman buat dia. Aku orang baru di sini. Baru bagus. Sana pergi. Layanin tamu paling penting kita. Kalau kamu bisa dibawa pulang sama dia, aku kasih kamu 2 juta. Kalau dia nggak sentuh cewek lagi, orang luar pasti bilang dia nggak mampu. Aku cuma mau tuang minuman kok. Nggak mau lain. Seru, oke. Tuangin minuman buat dia ya. Dia temperamennya galak. Sebelum kamu, dia usir beberapa cewek. Sana, pergi. Ternyata kamu
Aku udah cari kamu 5 tahun. Di sini, pulang. Pak Lu, saya Chen Yang Yang. Kenapa dia selalu bikin aku merasa familiar? Qiang Yang Yang, ini alasanmu bilang sakit dan minta izin. Aku... Apa? Kamu segitu butuh uang ya? Apa gaji dari keluarga lu belum cukup? Jadi kamu harus kerja begini di luar? Aku? Ada apa denganku? Aku nggak mencuri atau merampok. Aku cuma cari uang tambahan malam-malam. Aku cuma tuang minuman. Nggak ngelakuin apa-apa. Lagian ini di luar jam kerja. Kamu pun nggak punya hak larang aku. Berani kamu bantah aku? Memang gitu. Aku nggak dijual ke kamu. Kamu kok ngatur aku segitunya? Baik. Berapa? Semalam? Habis udah. Manajer bilang gelas ini harganya 50.000. Sekarang gelasnya rusak. Bukan cuma gak dapat duit hari ini. Aku malah keluar uang. Kamu benar-benar pembawa sial. Bicara? Berapa? Semalam? Sudah ku bilang, aku cuma pelayan. Aku cuma menuang minuman. Nggak ngapa-ngapain lagi. Berani! Bentar! Tuan Lu, selanjutnya bakal seru nih. Sudah ya, cukup. Gelas ini masuk tagihanku. Dia baru, pasti deg-degan. Jangan takutkan gadis itu. Cepat minta maaf Tuan Muda Lu. Maaf Tuan Lu. Kenapa minta maaf sama dia? Aku, bukan mainannya. Tuan Lu, jangan marah. Dia baru datang jadi belum paham. Tangannya juga agak kikuk. Biar aku yang tuangin minuman. Kalau nggak mau dibuang keluar, segera pergi sekarang. Kenapa lari? Kalian keluar. Kalian keluar. Keluar. Hey, Jawab aku. 200 juta. 300 juta. 300 juta semalam. Puas kah? Sekarang mulutmu ketutup kan? Tanya terus. Orang nggak tahu kira-kira kamu ibuku? Gila, cewek ini pede banget. Berani minta segitu. Pasti Pak, lu bakal usir ya. Tio. Malam ini, kamu temani aku. Ah, bukan. Aku cuma bercanda. Aku nggak bercanda. Kamu ada masalah ya? Mau kirim orang buat tangkap kamu balik. Jarang lihat kamu begitu bersemangat. Ya, Lu. Dia nggak akan lolos dari genggamanku. Dia pembantu aku. Apa kamu bilang perempuan? Perempuan? Pembantu? Ternyata kamu memang pintar mainnya. Apa? Mau resign. Kontraknya hanya kami yang bisa pecat kamu. Gak boleh resign semaunya. Yang, kamu melanggar aturan. Pengurus, serius. Benar-benar ada hal yang terpaksa. Kamu orang tua muda. Tanpa izinnya, nggak bisa resign. Jangan! Tolong jangan. Soal kecil kayak gini, gak usah merepotkan tuan muda. Apakah Tuan Muda Lu ada di rumah? Ternyata benar. Kamu memang pelayan keluarga Lu ya. Kita ketemu lagi. Kamu bukan cuma berani ngelawan Lu sinian, tapi juga berani gigit dia. Haha, menarik. Suka kamu. Datang. Lu sinian, tertarik sama kamu Lu. Aku gak peduli dia suka aku atau enggak. Mau resign? Boleh. Resign ya? Boleh. Kalau gitu, silakan gugat tim hukum K-Group. Serius nih? Kamu suruh cewek ini jadi asisten rumah tangga. Buang bakat. Dia harus tinggal di rumah mewah. Dimanjain orang. Hidup enak. Atau mau kasih dia ke aku aja? Nggak usah.
Aku nggak mau rebutan sama kamu. Cewek, cantik. Manfaatin kesempatan baik-baik ya. Aku di sini kerja. Aku sama sekali nggak tertarik sama dia. Kalau sama uang, kamu minat nggak? Bekerja di tempat kayak gitu pasti butuh uang ya. Hah. Oh. Ya udah, aku duluan ya. Sampai ketemu di kantor. Aku mau minum cola. Kamu nggak menghindar aku lagi. Aku enggak kok. Nemuin kaleng lagi. Hehe. Kamu kira itu pertama kalinya aku ke tempat kayak gitu? Maksudmu, kamu sering ngelakuin itu ke pelayan cewek di sana. Kamu mikirku? Kemarin malam, kita udah deal. Dio, apa? Kemarin aku cuma bercanda kok. Lagian, kamu juga belum kasih aku uang, jadi nggak dihitung. Alipay masuk 3 miliar yuan. Suara apa itu? Suara apa? 300 juta langsung masuk rekeningmu. Kesepakatan selesai, kamu gak bisa ngeles. Lalu, gila! Ini 300 juta, bukan 3 rupiah. Kamu transfer uang sebanyak itu ke aku? Santai aja! Aku punya banyak uang. Kemarin aku cuma bercanda. Jangan diambil serius. Kalau aku sudah kasih uang, gak pernah minta balik. Coca-Cola pun mana? Coca-Colamu tadi kan? Kamu taruh di sini. Kok hilang? Sudahlah, ambilin satu lagi ya. Di ATM aku bahkan gak sampai 300 ribu. Kamu tiba-tiba transfer banyak uang ke aku. Kamu gak takut aku malah ditangkap? Nanti aku jamin kamu... Aku gak punya badan bagus. Gak cantik juga. Aku masih miskin banget. Aku gak layak. Menurutku, kamu sama Nona Liu sangat cocok. Kamu pikir mereka bagus? Oke, kalau gitu, bawa dia ke tempat tidurku. Suara apa itu? Kok minuman colaku hilang lagi? Sani. Pak, loh, jangan. Di sana ada tikus. Jangan ke sana. Nanti saya beli kucing saja, tikusnya keterlaluan banget. Baik. Saya kasih kamu kesempatan. Kamu antar Liu Qiying ke tempat tidur saya. Transaksi kita selesai. Akan aku coba. Setengah bulan. Tapi, saya harus izin dulu. Izin lagi? Aduh, Kali ini beneran ada urusan. aku nggak enak badan. Lagi sakit ya? Kalau kamu berani suruh aku lihat tempat itu lagi. Nggak. Sama sekali. Nggak. Bang Nian, sudah ketemu di mana gioknya? Sanyi, pekerjaan ibumu hampir saja kamu kacaukan lagi. Mama, kenapa kamu nggak mau aku ketemu papa? Aku bilang berkali-kali, dia bukan papamu. Bukan dia. Ya. Ada hasil? Ada yang bilang pernah lihat Leontin giok ini di toko barang antik pasar bekas. Kan Yan, apa hubungan Leontin giok ini dengan Nyonya? Waktu dia pergi, dia bawa Leontin giok milikku. Temukan Leontin gioknya. Cari dia. Sudah ketemu gadis penjual Leontin giok, Zhou Xiaoxia. Pemilik butik ini, usianya cocok Nyonya. Temui dia. Halo, selamat datang. Cari siapa? Kamu, Zhou Xiaoxia. Oh iya, itu saya. Leontin giok ini selalu ada sama kamu. Iya. Ini kan Leontin giok yang saya jual 700 ribu. Maksudmu ada masalah sama Leontin gioknya? 5 tahun lalu, Kamu yang di kamar presiden. jangan takut. Soal hari itu, aku akan tanggung jawab. Apa sih maksudnya? Kok aku nggak ngerti kamu ngomong apa? Ganteng banget, tapi otaknya ada masalah. Bukan dia. Dari mana dapat Leontin giok ini?
Beli di pasar kaki 5 RP 50 RB. Setelah toko baju sepi, aku jual ini lagi. Berharap dapat keberuntungan. Tadi sangka ada yang beli sampai 700.000. Aku ini pebisnis yang jujur, nggak curang atau mencuri. Maaf ya. Kalian, apa mungkin istrinya sengaja menghindar dan bohong ke kamu? Bukan istri, terus cari. Baik. Hei, sayang. Paman punya banyak makanan dan mainan di rumah. Mau ikut paman pulang? Tidak, kamu jahat. Kamu? Paman mana mungkin orang jahat? Pergi. Papa, tolong. Enggak bisa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku ayahnya. Dia marah sama aku. Nggak apa-apa. Ikut. Kalian ulang tahun Nyonya tua besok. Mau siapkan hadiah nggak? Tolong. Tolong, Papa. Cepat selamatkan aku. Ini, Papa, ada orang jahat yang menangkap aku. aku ayahnya. Kamu nggak dengar? Dia bilang aku ayahnya. Jiang Tian, telepon polisi. Iya. Ini. Berhenti! Jangan lari! Jangan gerak! Ayo cepat berjalan! Dek, orang tua kamu di mana? Papa, Dek, kamu salah orang. Aku bukan papamu. Bilang bukan ayah kandung, tapi hidung dan alisnya mirip banget. Iya, ninggalin anak sendirian. Jadi ayah kok nggak perhatian. Anaknya nangis gitu. Malah nggak digendong dan ditenangkan. Anak ini mirip banget sama CEO. Jangan-jangan memang anak rahasia ya? Dek, walaupun aku bukan papamu, tapi aku suka sama kamu. Apapun yang kamu mau, bisa aku kasih. Bukankah Ceo paling benci anak kecil? Hari ini? Kok Sunny bisa ada di tangan lu sini? Sunny, jangan takut. Mama datang menolongmu. Tidak bisa. Kemarin aku baru izin sakit sama lu sini. Kalau dia tahu aku malah jalan-jalan, aku benar-benar habis. Dapat ide. Sunny, kenapa lari? Ibu cari kamu kemana-mana. Ibu takut. Kalau ibu nggak ada kamu, harus gimana? Jangan kayak gini lagi ya. Ngerti? Sanji. Ke ibu. Ibu. Maaf, Anda benar ibunya anak ini? Tentu saja. Tadi dia panggil aku ibu kan? Adik kecil, dia benar ibumu? Lain kali tolong lebih hati-hati, jangan biarkan anaknya lari-lari lagi. Untung hari ini ada direktur kami. Kalau enggak, anak Anda udah diculik sama penjahat. Sunny, kamu ketemu penculik? Suara ini rasanya familiar. Maaf, ayah anak saya. Dia kecelakaan. Bawa ke rumah sakit. Parah. Harus pergi sekarang. Hah, anaknya lucu. Kok dia keren banget sih? Maaf ya sayang. Ini salah mama. Lain kali nggak akan begitu lagi. Tenang. Papa datang tepat waktu nolong aku. Jangan buat dia takut lagi. Baik, Ma. Ayo, pergi. Ayo ke mall. Beli baju sama mama. Ok. Sanji. Kamu lagi. Mana mamamu? Papa. Aku mirip papa kamu banget ya? Aku mau pulang. Kamu ikut aku nggak? Iya. Aku nggak ketemu mama. Kak, gimana kalau kita serahkan dia ke polisi aja? Aku mau ikut sama papa. Ibunya kok nggak bertanggung jawab banget sih? Anaknya udah hilang 2 kali. Cek dulu keluarganya di mana. Ya, Ayah, jangan salahin mama.
Aku sendiri yang keluar. Oak. Kanian, ketua grup Sheng Hong datang ke kantor kita, katanya mau bahas rencana kerja sama berikutnya. Ke kantor. Terus, dia gimana? Zheng Tian, presiden kalian, udah nikah. Aku nggak denger tuh. Lihat wajahnya deh. Mirip banget. Pasti anak Pak Lu. Nggak salah lagi. Ayah, aku mau main di luar. Tia. Bawa keluar. Oak. Ayo, Om ajak kamu main ya. Ayo jalan. Aku udah bilang. Apa? Beneran anak kandung ya? Jangan-jangan si bos nikah diam-diam. Rapat hari ini sampai sini dulu. Pak Xiao, bagian legal kami akan bantu urus kontraknya. Oke, saya tunggu kabar baik dari kalian. Papa, rumahmu besar banget. Papa. Tuan muda, anak ini. Jangan tanya apapun. Jangan juga ngadu ke mama. Enggak. Kapan aku pernah ngadu ke Nyonya Tua? Papa benar-benar pandai bercanda. Tuan muda dan anak ini, kok jadi lebih sabar ya? Mereka berdua mirip banget. Jangan-jangan, benar anak tuan muda? Aku sudah lama pergi. Mama pasti sangat khawatir. Kita harus panggil mama juga. Kalau begitu, Papa dan Mama bisa bersama lagi. Pergi main sana. Hai. Lai. Panggil Chen Yang. Aku mau lihat dia 30 menit lagi. Baiklah, tentu saja. Aku mau mandi. Tolong jaga dia. Oke, siap. Rencanaku berhasil. Bapak Lu, beberapa hari ini saya benar-benar gak bisa kerja. Jujur saja. Tolong jaga anak ini baik-baik. Buat saya. Kalian? Papa, aku suka tante ini. Papa count. Tolong rawat anak ini baik-baik buat saya. Kalau dia turun berat badan, gaji kamu bakal dipotong. Begitu aku temukan keluarganya. Kerja di grup K. Kak, Tante, aku lapar. pergi masak untuk dia. Oak. Tuan muda, kebetulan ada urusan kampung. Aku cuti beberapa hari pulang kampung. Sanji. Papa sayang aku. Aku bisa muncul di depannya dengan bangga. Setelah ini kamu nggak boleh sembarangan pergi lagi. Kalau kabur lagi, Mama nggak mau kamu. Maaf, aku kangen Papa banget. Lupakan. Sekarang cuma bisa begini. Tidak. Sonny, jangan nakal ya. Ngerti? Papa, maaf. Lu tidak sengaja. Maaf. Gak apa-apa. Katanya benci anak-anak. Kemejaku mana? Aku cari sekarang. Sudah cukup pegangnya? Mama. Nak, dengar-dengar kamu balikin Yuning? Keluarga yang sama kita kan keluarga terpandang. Kok bisa kamu gitu? Aku urus sendiri. Aduh, kamu tiap hari begini. Kapan kita bisa dapat cucu? Tidak, harus bicara langsung sama kamu. Gak perlu. Urusan kantor, aku berangkat. Aku udah di pintu. Aduh, Putra, kamu di rumah nggak? kamu lagi ngapain? Ada
Jangan bersuara. Jangan keluar. Aneh. Perasaan familiar itu datang lagi. Ma, kalau mau bahas soal keluarga yang aku nggak mau. Kamu kok susah banget diatur sih? Pengurus rumah? Pulang kampung ambil cuti. Asisten cantik yang aku pilih buat kamu mana? Keluar belanja sayur. Keluarga lu itu terbuka. Kamu suka siapa aja? Boleh nikah. Kalau kamu suka si asisten, kalian juga bisa jadian kok. Aku sama ayahmu nggak masalah. Suara apa itu? Aku lagi nonton video, laptop belum dimatiin, aku udah bilang. Benar, kamu punya bulu. Cewek yang ketemu kamu 5 tahun lalu, dia mana? Putra. Jangan-jangan kamu suka cowok. Ma, nanti aku masih ada urusan kantor. Supir, antar, pulang. Nggak usah, aku bisa nyetir sendiri. Aku lupa ambil tas kekanak-kanakan. Ini punyamu. Hahaha, aku cuma asal beli. Dulu waktu kecil kamu paling suka Ultraman. Ayo cepat, dengar nggak? Bang Yang, anak yang namanya Sani itu nggak ada data sama sekali. Bukan orang sini. Tanya kantor polisi. Sudah, tapi nggak ada yang lapor anak hilang. Mungkin keluarganya sengaja ninggalin dia dengan cara seperti ini. Bang Nian, menurutku anak itu mirip banget sama kamu. Gimana kalau kita cek dari situ? Selain itu, umurnya sama kayak anak yang dibawa nyonya. Siapa tahu? Kamu kan lihat ibunya waktu itu juga. Kayaknya bukan dia. Bukan, nyonya. Tapi periksa DNA aja. Gak masalah. Kamu urus ya. Ya. Baik. Sani. Om, temenin kamu main. Mau? Aku mau ayah temani main. Ayah sibuk kerja, Om temani main petak umpet ya? Oak. Oak. Main di kamarmu. Ayo. Show Sani. Kamu gimana? Kok Om gak bisa nemuin kamu ya? Wah, kamu sembunyi keren banget. Kamu di mana? Kamu di mana? Gimana hasilnya? Hasil tes hubungan ibu anak hampir nol. Iya, Sani gak punya hubungan darah dengan Anda. Mama, rambutmu panjang banget. Tante, bisa temanin aku main keluar? Malam-malam gini, mau main kemana? Kalau di rumah nggak ada orang, kamu panggil aku Mama. Kamu nggak senggang-senggang rasa jadi tuan muda keluarga lu kan? Baik, Mama. Oh iya, tapi kalau di depan orang lain, jangan pernah kasih tahu hubungan kita. Nanti kita celaka. Khususnya jangan sampai lu, sinian si Raja Iblis tahu. Ngerti? Baik, Mama. Ada apa yang gak boleh aku tahu? Nggak ada. Mana berani sembunyikan apapun kok. Udah makan? Gantung bajumu. Ibu, kenapa? Ibu. Ibu. Barusan dia manggil aku apa? Ibu! Kok
Suaraku jadi begini. Kok badanku juga berubah seperti ini? Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada tubuhku saat ini. Ibu, sebenarnya kenapa? Kian-sanyi. Panggil ibu. Ibu, apa kamu hilang ingatan? Lihat aku, Bu. Kamu lupa sama aku. Jadi, kita benar-benar tukar jiwa? Sanyi nggak bilang apa-apa ke kamu, kan? Ibu, kenapa? Tidak. Sebelum kita tukar kembali, jangan kasih tahu dia dulu. Dia masih kecil, belum sanggup menerima ini. Aku rasa masuk akal juga. Bibi, aku ngantuk banget. Oke, Papa akan... Bibi antarkan kamu tidur sekarang. Anak kecil ini pintar juga aktingnya. Aku mau lihat kamu bisa akting sampai kapan. Ayo, pergi. Kian Piha, Bibi ketiga. Sekarang sudah nggak ada orang. Kenapa di rumah sakit kamu panggil aku Mama? Mama, kamu lupa ya? Kamu emang mamaku. Jadi, kalian itu, ibu dan anak, kalian menyelinap ke keluarga lu. Apa tujuan? Ibu, kapan ibu mau bertemu lagi sama ayah? Kenapa kamu yakin banget? Lusinian itu ayahmu? Aku mirip banget sama dia. Kartun bilang anak kandung mirip ayahnya. Cuma mirip nggak cukup, harus ada bukti. Kamu punya liontin ya? Gambar bentuknya. Tunjuk ke ayah. Lain tinjak, istirahat lebih cepat. Ya, anak kecil kalau tidur terlalu malam, nggak bisa tumbuh tinggi. Kamu naik ke atas mau apa? Aku lu, Sinian. Cenjang, turun. Saya tahu kamu duduk di kursinya pasti marah. Beberapa hari yang lalu, kami cari Joshua karena liontin giok itu. Kok tahu? Tahu? Kamu berani cari tahu urusan Seo? Kamu gila. Saya, Lusinian. Kakak, kamu nggak apa-apa. Cepat turun. Cepat turun. 3 tahun lalu kamu operasi ambeien. Aku yang dampingi kamu. Gak ada orang tahu soal itu. Sudah. Nggak usah diceritain lagi. Tapi, beneran kamu itu obronya? Kok kamu jadi begini? Panjang ceritanya. Tolong buatkan 2 tes DNA untukku. Sayap. Laporan hasil tes DNA kamu sudah keluar. Tingkat kecocokan gen 99,99%. 2 orang ini adalah orang tua kandung anak itu. Oh, makasih, dokter. Aduh, nak. Liu Yatu itu baik, cantik banget. Dia suka sama kamu. Kenapa kamu begitu? Kian Yang, ngapain kamu berdiri di sini? Bayar puluhan ribu sebulan, bukan buat dengar gosip. Ayo ke dapur, potong buah sedikit. Selamat pagi, Nyonya. Tuan, aku mau bantu. Ya. Ketawa lagi. Bonus angus. Yang benar. Orang tua, kandung. Benar-benar nyata? Jadi ternyata benar-benar dia yang kita cari selama ini. Kenapa dulu dia kabur? Sekarang dia berusaha mendekati aku, tapi nggak mau mengaku. Dia punya maksud tertentu. Atau dia sama sekali nggak ingat aku. Kian Yang, kamu memang pintar sembunyi. Bikin aku susah cari kamu 5 tahun ini. Cek lagi? Tidak perlu cari sendiri. Lalu gimana soal urusan perusahaan? Suruh dia kerja di perusahaan. Di mana mama dan papa? Oke.
Oke, Bu. Ada beberapa hal di kantor yang perlu Anda tangani. Ada urusan yang mau minta tolong ke aku? Ya, sebentar lagi aku ada rapat. Kamu ke sana dulu, temui klien ya. Mau rapatkan mama nih. Baiklah. Mari kita berangkat sekarang. Sudah siapkah kita semua? Aduh, belum pakai kaos kaki dan sepatu cepat ke TK. Telat. Papa, bukannya kamu nggak bisa pakai sendiri? Aku mau dia bantuin aku pakai. Tidak bisa. Aku harus segera tukar badan kembali. Presiden, lihat ini dulu. Ini hasil negosiasi. Sebulan yang susah payah. Dapat. Satu-satu ya. Palu, tanda ini dulu. Berisik banget, bikin pusing. Aku mau tukar badan balik. Kamu siapa? Dia asistenku Chen Yang. Urusan kecil jangan ganggu aku. Biar dia putuskan. Peluncuran produk baru. Semua sesuai standar tertinggi. Grup T pantas dapat yang terbaik. Berkas hari ini taruh di sini dulu. Setelah Palu selesai cek, sebelum pulang, aku akan kabari kalian untuk ambil. Ayo gerak! Ngapain bengong? Jalan. Ayo. Pak, Lu, hebat. Aku dulu pikir kamu cuma bisa marah-marah. Kita harus tukar balik jiwa kita. Kamu ada ide bagus nggak? Waktu itu ada Kila dan Guntur. Kayaknya kita kesetrum. Jiwa bertukar. Lu, Bapak mending tanda tangan dokumen ini dulu. Aku mau cari info, lihat apakah kesetrum benar bisa tukar jiwa. Aku pergi ya. Badan Chen Yang memang lemah banget. Baru kerja sebentar. Udah, pegal-pegal. Enak nggak? Lu, Xian! Kamu kok datang ke sini? Kamu? Nama Pak Lu itu bukan buat kamu panggil, iya kan? Kamu, Cio! Kamu benar-benar pikir ambil alih tubuhku? Bisa, seenaknya? Bukan, kita kan masih punya kesepakatan 300 juta kan? Aku harus antar Liu Qing ke tempat tidurmu dalam batas waktu. Pakainya tubuhku buat flirting sama dia? Suka kamu? Kamu gak rugi. Berani banget kamu. Kok bisa-bisanya? Demi nyelesain kesepakatan, mau jual tubuhku. Enggak kok. Jadi cowok brengsek pakai tubuhku? Itu kamu jago banget. Aku nggak berani lagi. Kamu nggak pernah ngelakuin hal lain di belakang aku. Sinian, aku datang. Sinian, aku datang. Kamu kesini? Ngapain? Kamu pembantu. Pantas ngomong sama aku. Kalau kamu penasaran banget, aku kasih tahu. Aku kesini karena diundang sama si Inian. Kemarin aku undang dia makan di rumah. Dasar bodoh, nanti aku urus kamu. Udah datang, aku ambilkan teh buat kamu. Aku nggak mau minum teh. Jus mangga. Biar dia aja yang bikinin. Tidak boleh, Kenapa? Bukannya dia pembantu di rumah ini? karena dia masih harus masak. Terserah. Biar dia aja yang bikinin. Oke, aku bikinin jus mangga buat kamu. Sekarang aku nggak mau jus mangga. Aku mau jus jeruk. Baru diperas.
Kamu nggak denger ya? Aku maunya jus jeruk campur mangga. Aku ini tamu penting undangan Pak Lu. Begini sama tamu penting. Nggak diminum. Buang. Berani menyiram aku. Liu Chiyan. Habis. Sinian, soal pembantumu tadi. Keluar! Sinian, kamu ngomong apa? Aku nggak mau ulang. Keluar! Jelas-jelas dia. Kamu juga tahu dia bagian dari keluarga lo. Nggak ada yang boleh seenaknya nindas orangku. Kamu punya 5 detik buat hilang. Kalau enggak, Keluarga Liu jangan harap bisa kerja sama dengan lo, bro. Kita udah tukeran lagi kok. Biar aku ambilkan air buat kamu, biar agak adem. Mending cari cara lain aja. Ngapain? Bukan seperti yang kamu bilang meredakan emosi. Bukan itu maksudku. Maksudku minum air biar tenang. kamu mau pergi kemana lagi? Lu, maaf. Ini salahku. Aku nggak seharusnya gunakan tubuhmu buat goda wanita lain. Aku punya tekanan darah tinggi. Pak Lu, kamu ganteng, pusing. Sehari nggak acting rasanya nggak enak ya. Papa, kalian lagi ngapain? Kalian lagi bikin anak ya? Sanyi, kamu. Haha, Sunny. Kamu pikir Tante Cien mirip sama ibumu nggak? Kamu boleh panggil dia mama kalau mau. Atau sebut apa saja. Hebat. Kamu bilang kalau Tante Cien jadi ibumu, dia bakal jahat sama kamu nggak? Tentu enggak. Dia kan ibu kandungku. Kamu? Cuma refleks saja. Jangan dipikirkan. Orang dewasa pacaran itu gila banget, hahaha. Bibi ketiga bilang kamu itu ibu kandungnya. Coba jelaskan. Aku Berani bohong. Coba saja. ceritanya begini. Waktu itu aku tak sengaja kehilangan dia di mall. Ketemu dia di rumahmu. Manggil kamu papa. Aku mau tanya, kalian berdua sebenarnya gimana sih? Kamu masih mau balik tuduh aku? Aku mana berani. Anak nakal ini tiap hari ngomongin kamu. Katanya kamu papanya. Kamu pikir aku senang dia manggil kamu papa? Kamu lagi ngomong apa? Aku bilang, mana ada kesempatan sebagus ini. Cari pakai lampu pun gak ketemu. Cukup. Adia, jangan lupa. Kita masih punya perjanjian. Tapi aku sudah benar-benar menyinggung Liu Qin. Dia pasti ingin membunuhku. Kalau hal itu nggak bisa dilakukan, kamu harus penuhi janji yang lain. Temani aku. Pak Lu, tolong jangan sulitkan saya lagi. Aku sembunyikan hubungan dengan Sanyi. Itu salahku. Tolong, maafkan aku. Lepaskan aku. Ya. Aku sudah bilang, kamu milikku. Apapun yang kamu lakukan, pasti aku maafkan. Ibu, aku bikin masalah lagi ya? Nggak apa-apa kok, Sanyi. Lagian, ayahmu kan hebat banget. Dia pasti akan tahu. Gimana kalau kita kemas barang dan kabur besok? Ibu, besok bayar TK. Hah? Kok harus bayar lagi sih? Ibu nggak punya uang lagi ya? Nggak apa-apa, Bu. Pakai saja uang di celengan aku. Tenang aja, Sanyi. Cari uang itu urusan orang dewasa. Kamu nggak perlu khawatir. Halo, Pak Lu. Kirim handuk mandi. Kayaknya nggak pantas deh. Dalam 2 menit, aku harus dapat handuk itu. Tanggung akibatnya jika enggak. Handuk mandi. Si raja besar ini. Pak Lu, ini handuk mandimu.
Aku taruh di depan pintu ya. Pak, Lu, Hantu. Aku. Apa? Kenapa nggak ada yang ngajarin jadi pembantu? Laki-laki dan perempuan jangan bersentuhan. Aku potong gaji kamu ya. Kamu nggak buka mata, gimana bisa layani aku dengan benar? Kamu main-main sama aku. Kamu mau lari kemana lagi? Ambil air. Tiap kali mau pergi, alasannya itu. Bisa nggak cari alasan yang lebih kreatif? Lepaskan aku. Aku nggak bakal jual diri cuma demi 3 miliar. 3 miliar doang, aku barusan dengar. Ada yang nggak punya uang buat bayar kuliah. Kenapa kamu liatin aku kayak gitu? Liatin. Gimana? Kamu salah lihat? Udah puas pegangnya? Lalu, lepas. Tidak. Coba bilang, tadi tatapan apa itu? Itu tatapan kagum dong. Kamu ganteng banget. Keren banget. Aku sampai mikir, cowok seganteng ini, kenapa bukan pacarku ya? Aduh, makin dipikir makin kesel deh. Kamu mau dapetin aku ya? Bener. Mau. Jelas, mau. Kenapa nggak temani aku? Kamu nggak rugi? Aduh, aku kan cewek. Hal kayak gini, mana mungkin aku ngomong. Jangan maksain aku ya. Tentu saja. Jadi, sekarang bisa lepasin aku nggak? Kok aneh sih? Kenapa panas banget? Kenapa harus lepasin kamu? Kamu kan selalu kepikiran aku. Kamu mau aku jadi cowok kamu kan? Kesempatan sebagus ini. Masa kamu mau lewatin? Nggak bisa. Nanti malah ganggu kerja besok. Menurut kamu, aku jelek banget ya? Atau Kamu sengaja cari alasan buat ngeles. Tenang dulu. Kita masih punya perjanjian. Siapa bilang aku nggak bisa selesaikan? Lalu pasti orang yang pegang prinsip kontrak kan? Lalu, gimana dong? Kalau kamu nggak lakukan sesuatu, gimana buktinya? Kamu beneran mau aku jadi pasanganmu? Mau gimana menurut kamu? Kamu suruh aku cium kamu, ngimpi. Kamu masih punya 10 detik buat mikir. Aku nggak terbiasa maksa. Uang sekolah Trinity, kamu punya 300 juta. Kenapa nggak bayar uang sekolah? Itu juga bukan uangku. Sudahlah, kalian orang kaya nggak akan ngerti. Apa? Pak, lu mau bayarin uang sekolahku ya? Aku bayar. Kamu ada syarat apa lagi? Rahasia. Kalau nggak mau bilang, ya sudah. Sudah ya. Trinity, cepat masuk kelas. Sebentar lagi papa dan mama ada urusan penting. Pak Lu, syarat yang kamu maksud apa? Kirim makan siang. Itu? Ya, cuma itu. Chongtian, nanti antar kamu pulang. Bagus, kamu tepat waktu. Pak Presiden, nggak ada masalah. Aku lanjutin kerja dulu ya. Zhang Tian, kalau nggak sibuk, duduk makan bareng yuk. Kamu udah banyak bantu aku siang tadi. Sini. Sini. Makasih. Makan yang banyak ya. Hei, sudah cukup, Nona Chien. Kalian makan saja, ha? Aku lebih suka makan di luar, haha. Ada... Apa? Kamu suka banget sama dia ya? Aku masak satu meja. Tentu saja lebih enak kalau dimakan bareng-bareng. Lagian, bukankah dia asistenmu? Makan sedikit, nggak masalah. Kamu itu pembantuku. Jaga aku aja udah cukup.
Kalau aku tahu kamu main belakang, tanggung sendiri. Akibatnya, Ada apa? Mau buang aku ke laut buat umpan ikan gitu? harusnya aku puji kamu berani. Atau harus puji kamu pintar bicara ya? Sekarang aku miskin. Cuma punya keberanian doang. Kian pihak? Selesai makan? Kalau udah, aku bakal beresin barang dan pergi. Kamu ngapain? Kamu kayak anjing. Kok nggak gigit lagi? Lu Siming, kamu makan sendiri di kantor nggak ajak aku. Baunya aja udah kecium. Kalian? Silakan lanjut. Aku nggak lihat apa-apa kok. Cantik. Kamu ngapain? Bunuh aku buat nggak saksi. Aku nggak lihat apa-apa. Cepet banget larinya. Beneran. Aku kesini mau ngobrol yang serius. Waduh, nyaris saja aku nggak jaga nama baik. Lu Xinian itu emang kayak iblis. Modal ganteng. Seenaknya, gerin aku. Nggak bisa. Aku harus jodohin dia sama Liu Qin. Biar dia nggak ganggu aku lagi. Apa? Pesta. Besok keluarga Jiang mau adain pesta buat Jiang Jin Chuan. Umumin dia mau nikah sama Chen Xilan. Bisa nggak diganti orang lain? Kenapa? Kamu itu tuan muda lu yang bikin banyak cewek jatuh hati. Kalau aku ikut sama kamu, nanti aku bisa mati kena tatapan iri pada cewek itu. Anggap saja kamu lagi muji aku. Hayam Piha, aku nggak mau pergi. Aku kan cuma pembantu kamu. Status kita nggak cocok, aku nggak mau ikut. Aku nggak dengar. Ulangi lagi. Oke, aku setuju. Aku temenin kamu pergi. Dia kok malah cium aku sih? Padahal aku belum ngasih izin. Jahat banget. Indah banget. Cantik. Siapa ya? Gak tahu. Cantik ke Liu Jin kalah popularitasnya sama dia. Pak Lu memang jago pilih wanita ya? Itu pasangan yang dibawa sama Lu Xinian. 有点冷。Pak Lu malah lepasin jaket buat dia. Jangan. Istrinya Pak Lu. Pak, Lu, selamat datang. Kenapa? Kamu? Kau juga tertarik sama wanita saya, Jiang Xiao? Oh bukan, cuma penasaran aja. Wanita ini memang menarik. Wajar kalau penasaran. Xinian malah bawa pembantunya ke pesta lampion. Bahkan dandanin dia seperti putri kaya. Dia sengaja mau mempermalukan aku ya? Nona, ini pestanya keluarga Jiang. Anda nggak bisa begini. Kamu tahu kan sifat Pak Lu? Jangan sekali-kali melawannya. Dendam lama dan baru, kita hitung bersama. Aku nggak bisa terima ini. Xinian, kenapa kamu bawa pembantu ke sini? Orang seperti dia pantas ke tempat gini. Selera Pak Lu memang unik ya. Laki-laki sih. Tapi perempuan ini cantik banget. Kiang Yang. Kok diam? Jangan kira aku nggak tahu aslinya kamu. Xinian ajak kamu kesini cuma gara-gara aku bikin dia kesal. Kamu jangan mikir dia beneran suka sama kamu ya? Nona, Liu, kita nggak akrab. Jangan panggil aku kayak deket gitu. Lagi pula, bisa nggak kamu agak jauhan? Kamu! Kalian. Hari ini, jamuan keluarga Jiang. Nona Liu, nggak mau? Saya masih ada urusan bisnis sama perusahaan Anda. Kita ngobrol di sana saja. Kamu kenal sama Jiang Jingchuan? Mana mungkin? Wilayahnya. Dia cuma nggak mau ada yang bikin ribut. Sebaiknya begitu. Anak nakal dari mana nih? Reinkarnasi kelaparan? Wah, enak banget. Tempat sebagus ini,
Mama nggak pernah ajak aku ke sini. Keterlaluan banget. Enak. Anak siapa ini? Kamu udah lama banget nggak makan ya? Memalukan banget. Tapi dia ganteng dan lucu banget. Namanya anak, ya memang harus banyak makan. Gemuk itu lucu kok. Memang lucu sih. Aku mau cari tunanganku Jen Jingchuan. Pamit dulu ya. Pamit dulu ya. Makan cepat. Yuk. Anak ini bikin ribut. Suruh dia keluar. Oke, ayo kita lihat. Sini. Mari kamu mendekat ke sini. Baiklah. Aku sudah mendengar panggilanmu. Yuk, sekarang kita bisa mulai berjalan bersama-sama. Yuyo, ini nama yang sangat manis dan mudah diingat bukan? Sama Tuan Jiang. Kamu gak mau ngomong apa-apa ke aku? Bapak lu masih cari aku. Aku pergi dulu. Tuan Jiang, Nona Chen terus cari Anda. Cek hubungan Chen Yang sama Lu Xinian. Tuan Jiang, dia tuh wanitanya Lu Xinian. Jangan-jangan. Kamu mau rebut cewek sama dia? Anak kecil, ini bukan tempatmu. Cepat keluar. Aku bisa pergi sendiri. Pergi. Papa, tolong aku. Ada orang jahat mau nangkap aku. Cepat selamatkan aku. Ngapain? Bapak Lu, anak kecil ini bikin ribut di pesta. Mereka bully aku, Papa. Mereka jahat sama aku. Bapak Lu, anak kecil ini. Jangan-jangan itu anak Anda. Aduh, Pak Lu, kami nggak tahu. Kalau tahu, 1000 nyali pun nggak berani. Masih berani ngomong? Kalau masalah ini sampai tersebar, saya nggak berani. Nggak berani. Saya pergi sekarang. Iya. Hello, Sang, Tian. 帮我想一个目标，家里钱洋洋。 Oke, Kanyan. Sunny, nanti Pak Manjang aja kamu tunggu di mobil ya. Oh, Chen Yang, kamu di mana? semuanya urus. Urusan apa? Soal kamu dan Liu Kaiyin. Jam 5 sore, Presidential Suite, lantai atas Empire Hotel. Kamu memang kerja cepat banget. Tentu dong. Kalau kamu minta, pasti aku kerjain dengan sepenuh hati. Ini titipan dari Pak Lu buat kamu. Ada kartu di dalamnya. Sekarang beres. Urusan sudah kelar. 300 juta langsung cair. Nanti kalau utangku lunas, aku bisa jadi janda kaya yang bahagia. Kamu datang. Xinian, aku pikir Chen yang bohongku. Nggak nyangka kamu benar-benar di sini. Ya, untung dia tahu diri. Kalau orang tua kita tahu kita bareng, pasti mereka senang banget. Asistenku ngasih kamu bunga, undang kamu ke sini. Biar kamu lihat betapa hangatnya kami berdua. Ide ini menurutku bagus banget, Nona Rio. Mau tetap di sini lihat-lihat? Iki yang. Tuan Jiang, kayaknya dia nggak bakal datang. Rapat penting itu mulai setengah jam lagi. Tunggu. Sebentar lagi. Dia datang. Kamu tunggu aku di mobil ya. Oke. Yang. Tuan Jiang. Ada perlu apa ya cari saya? Yang, kenapa kamu sama Lu Xinian? Kalau ada masalah, kenapa nggak cari aku? Jiang, kamu sebentar lagi mau menikah. Kita berdua nggak cocok buat ketemu. Kalau tunanganmu tahu kita ketemu, pasti bakal salah paham. Tidak kok. Xilan itu adikmu. Dia anak yang baik hati. Dia nggak mikir aneh. Aku sampai begini sekarang.
Semua gara-gara dia. Kamu gak akan percaya kalau aku bilang jangan telepon lagi. Yang, boleh nggak kita lupakan tentang Shilan? Aku cuma mau temani kamu. Kayak kakak laki-laki. Zhang Jingchuan, kamu sebentar lagi mau menikah. Nanti kalau nggak penting, kita jangan kontak lagi. Telepon dan batalkan kerjasama dengan grup Mingxi. Telepon. Berhenti. Pak Lu, Anda pulang lebih awal ya? Kamu kemana tadi? Kenapa pulang telat? Aku makan malam sama teman lama. Jangan sampai dia tahu aku makan sama Jian Jingchuan. Kamu tahu akibat bohong sama aku. Aku maafkan kamu sekali. Aku tidak akan maafin lagi kalau terjadi lagi. Aku jujur kok. Kamu kenapa? Kenapa? Memang aku bohong soal Liu Jin. Tapi kamu nggak perlu marah banget gitu kan? Yang. Bapak Presiden dah tahu kamu ketemu Jiang Jingjuan. Hati-hati aja. Jangan bohong. Ngomong-ngomong, apa yang pernah kamu lakukan yang mengecewakanku? Aku cuma makan bareng Jian Jingchuan. Kamu nggak mikir aku ini mata-mata yang dia kirim ke kantormu buat nyolong rahasia perusahaan kan? Terus terang aja, kamu belum sampai segitunya. Ceritain deh, sebenarnya kalian itu ada hubungan apa? Dia mantan pacarku. Kamu punya mantan pacar kayak gitu? Maksudmu apa? Kamu kira aku nggak cocok dia? Numpang tenar. Bukan. Menurutku, justru dia yang gak selevel sama kamu. Kalau mau numpang, ya numpang ke aku. Aku bukan cewek sembarangan. Kamu milikku. Boleh? Suka aku? Kamu mulai ngelantur lagi. Besok aku bawain makan siang ya? Biar kamu senang. Kamu kelihatan cantik banget waktu senyum. Seringlah senyum. Kamu gak boleh ketemu dia lagi. Kamu urusin aku terus aja. Karena aku suka sama kamu. Kamu ngomong apa? Aku suka kamu. Aku nggak percaya. Kok kamu liatin aku gitu? Sampai ngiler segala. Jangan bilang kamu gak pernah mikirin aku. Coba bilang, kamu kepikiran apa? Tidak tahu malu. Apa yang bikin aku gak tahu malu? 5 tahun lalu di kamar presiden, kamu lupa? Kamu? Iya, aku sudah mencari kalian bertahun-tahun. Sunny bilang aku mirip dia. Tapi kamu nggak ngerasa sama sekali. Gimana bisa begitu? Kok kamu? Lu senyum. Kalau gitu, aku harus buktikan siapa aku lewat tindakan. Masih terasa asing? Sekarang gimana? Kamu inget nggak? Ternyata beneran kamu. Kamu nggak tahu betapa susahnya hidupku 5 tahun ini. Jadi ayah sekaligus ibu. Terus harus bayar utang juga. Semua utang itu sudah aku lunasi. Maaf aku nemuin kalian terlambat. Jadi kamu harus besarin Sonyi sendirian. Tapi, kok kamu suka aku? Sejak hari itu, aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Mungkin aku jatuh cinta sama kamu. Hari ini aku nggak seharusnya marah ke kamu. Maaf, aku orangnya agak posesif. Pak Lu, kamu lagi minta maaf ke aku. Kamu masih panggil aku Pak Lu. Yan. Cuma kamu yang cocok jadi nyonya Lu. Maukah kamu menikah denganku? Tapi aku cuma seorang pembantu. Itu semua nggak penting. Kamu nggak suka aku? Tidak, aku sangat suka kamu. Yay!
Papa Mama balikan lagi. Haha.